Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang kelima di dalam membahas kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan di bab yang ke-14. Kalau kemarin kita sudah selesai dari bagian yang pertama, faslu asbabu at-tayammum. Asbabu at-tayammumi thalathatun. Asbabu at-tayammumi thalathatun. Fuqidal ma', yaitu tidak ada air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal mardu, orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanat muhtarim. Atau qad khata'na yani. Laisa min huna mungkin. Anil ladzi yatadzakkar, siapa yang ingat? Qad wasalna wain, kita sudah sampai di mana? Ayo, na'am, al-ams ya. Ayo yang batal wudu'nya. Bab 13. Ada yang punya makalahnya? Ya, bab 13-nya aja. Ya, نسيت أن أحمل يعني معليش هذا فقط أيوة هذا صحيح معليش. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu atau larangan bagi orang yang wudunya batal. Larangan bagi orang yang wudunya batal. Itu kemarin ya, sampai selesai di situ ya. Al-muallif rahimahullahu taala ternyata di sini ingin membahas tentang permasalahan yang sangat besar, yaitu kaitan dengan hadas. Kalau di pertemuan yang kedua kita membahas tentang masalah najis dan pembagiannya, najis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis yang ringan, yang kedua najis yang tengah, yang ketiga najis yang berat. Dan sekarang al-muallif rahimahullah ta'ala ingin membahas tentang hadas. Dan beliau pun membagi hadas itu menjadi 3. Yang pertama adalah hadas yang kecil. Hadas yang kecil. Yang dimaksud dengan hadas yang kecil itu adalah yang membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi larangan bagi orang yang wudunya batal. Makanya beliau membahas di sini larangan bagi orang yang wudunya batal. Orang yang sedang wudunya batal, di situ al-muallif rahimahullah taala memberikan istilah dia dalam keadaan hadas kecil. Dia dalam keadaan hadas kecil. Apa saja yang dilarang? Sudah kita bahas kemarin, ada 4. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, kemudian yang ketiga adalah menyentuh mushaf, yang keempat adalah membawa mushaf. Membawa mushaf. Naam, barakallahu fiik. Ya. Syukran jazilan. Sekarang kita masuk kepada pembagian hadas yang kedua, yaitu hadas mutawassit. Hadas yang tengah. Hadas yang tengah. Ternyata yang dimaksud dengan hadas yang tengah itu adalah orang yang sedang dalam keadaan junub. Orang yang sedang dalam keadaan junub. Makanya beliau di sini membahas tentang haram bagi orang yang junub atau orang yang sedang junub diharamkan untuk melakukan 6 perkara. Orang yang sedang junub diharamkan untuk melakukan 6 perkara. Yang pertama,
yaitu 4 yang dilarang di dalam wudu. Tinggal nambah 2, ini biar lebih mudah kita dalam mengingatnya. 1 sampai 4 itu adalah yang dilarang, ya, di dalam atau terhadap orang yang tidak ada wudunya atau yang batal wudunya. Berarti tinggal nambah 2, diam di dalam masjid dan membaca Quran. Diam dalam masjid dan membaca Al-Quran. Boleh kita ulangi? Silakan diingat-ingat. Tadi saya sudah sebutkan ada 4 hal yang dilarang bagi orang yang batal wudunya. Ayo, 1, solat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Sekarang yang dilarang bagi orang yang junub ada 6. 4 yang sudah kita sebutkan ditambah 2. 2-nya itu adalah diam di dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran. Tolong 6 ini diingat terus, karena nanti akan disebutkan kembali oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam masalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh wanita haid atau wanita nifas. Karena mereka ini termasuk ke dalam hadas yang berat. Hadas yang berat. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang diharamkan bagi orang atau bagi wanita yang sedang haid. Berarti ini adalah pembagian hadas yang ketiga, yaitu hadas yang berat. Hadas yang berat. Yang pertama adalah solat. Yang pertama adalah solat. Orang yang sedang haid atau nifas diharamkan baginya untuk melaksanakan solat dan juga puasa. Nanti akan disebut poin puasa itu di poin selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadis yang ke 335, ada seorang perempuan sahabiah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan ini ternyata setelah diteliti adalah ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik, Malik bin Nadhr, itu adalah orang kafir. Jadi ketika beliau ini masuk Islam, tidak diizinkan oleh suaminya. Suaminya marah-marah, kemudian hijrah ke Syam. Hijrah ke Syam dan meninggal di sana Malik bin Nadhr. Ternyata mereka ini punya anak namanya Anas. Kemudian Ummu Sulaim, Ummu Milhan, beliau ini menikah dengan Tolhah bin Ubaidillah. Ada kisah yang menarik yang sering kita dengar dari para asatidzah, para ulama tentang mereka berdua ini. Yaitu suatu saat Tolhah bin Ubaidillah pergi jihad. Pulang dan ternyata putranya sudah meninggal. Tidak disebutkan namanya di sana. Masih bayi. Hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik sendiri. Kisah bapak angkatnya dan ibu kandungnya ini. Bapak tirinya dan ibu kandungnya ini. Ketika suaminya pulang, beliau sudah pesan dulu kepada seluruh keluarga, kalau seandainya Abu Talha nanti datang, tolong jangan ada yang memberitahu bahwasanya anaknya sudah meninggal. Sampai saya sendiri yang akan memberitahunya. Beliau mempercantik dirinya, lalu kemudian menawarkan dirinya kepada suaminya. Lalu kemudian terjadilah hubungan antara suami dan istri di malam hari tersebut. Lalu setelah itu, setelah selesai berhubungan badan, ibunya Anas memberitahukan bahwasanya, ya Abu Talha, sesungguhnya anakmu sudah meninggal. Marah. Beliau marah. Dan pada saat itu juga langsung pergi ke Rasulullah SAW dan melaporkan kekesalannya, kekecewaannya terhadap istrinya yang
berusaha untuk merayunya terlebih dahulu, lalu kemudian mengajaknya untuk berjima. Setelah itu baru diberitahukan tentang berita duka tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian tadi malam kalian berhubungan badan? Kemudian beliau mengatakan, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, saya akan doakan semoga hasil dari kalian berhubungan tadi malam akan menghasilkan seorang anak yang soleh. Maka lahirlah Abdullah itu dari hubungan mereka malam itu, hasil doa dari Rasulullah SAW. Makanya Abu Talha diberi laqab dengan Abu Abdullah, Talha bin Ubaidillah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabiah yang datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haidu taqdi as-shaum wa la taqdi shalah?" Kenapa wahai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di dalam Islam ini seorang wanita yang haid atau yang nifas, mereka disuruh mengganti puasanya tapi tidak disuruh ganti solatnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Haruriyatin anti?" Apakah engkau adalah seorang haruriyah? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya haruriyah di situ adalah seorang wanita yang berasal dari desa yang namanya Haruriyah. Haruriyah itu dikenal penghuninya adalah orang-orang Khawarij. Apakah kamu adalah wanita dari kaum Khawarij? Lalu kemudian beliau membela dirinya dengan menjawab, lastu biharuriyatin. Saya bukan wanita Haruriyah, bukan wanita Khawarij. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, walakin as'al. Beliau mengatakan seperti itu dan dijawablah faqalat kana yusibuna zalika. Itulah yang menimpa kita sebagai seorang wanita, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dalam Islam. Lakukan saja, tidak usah bertanya. Lakukan saja sesuai dengan yang diperintahkan, tidak usah bertanya. Fatu umaru yakni biqada'i shaumi wa la tu'maru biqada'i as-salati. Diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, hadis yang ke-335. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh melakukan sholat ketika dia sedang haid atau ketika nifas. Hal yang kedua yang diharamkan bagi seorang yang sedang junub atau mengalami nifas adalah tawaf. Jadi tawaf itu tidak boleh bagi orang yang sedang haid. Berarti tidak boleh bagi orang yang tidak ada wuduknya. Tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Kemudian tidak boleh bagi wanita haid atau nifas. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sendiri yang mengalaminya. Pada saat itu haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti haji itu adalah haji wada. Haji itu adalah haji wada. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha mengikuti haji bersama Rasulullah, yaitu ketika haji wada. Kebetulan pada saat itu beliau sedang haid. Beliau sedang haid. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sekarang sedang haid." Akan tapi riwayat ini juga adalah disebutkan dalam kitab Imam Malik rahimahullahu taala Muwatta. Kisahnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah atau Abdurrahman pada saat itu, silakan temani saudarimu untuk melakukan tawaf. Jadi hadis ini adalah terjadi ketika dalam musim haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, lakukanlah semua rukun-rukun haji kecuali tawaf." Lakukanlah semua rukun-rukun haji kecuali tawaf. Rukun-rukun haji di antaranya adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah.
Jadi sebelumnya pada malam ke-9 atau hari ke-9 di bulan Zulhijjah harus bermalam di padang Arafah. Harus berada di padang Arafah, itu rukun haji. Lalu kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, Jumrah Aqabah, kemudian setelah itu tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, lalu dilakukanlah cukur yang disebut dengan tahallul. Sa'i terlebih dahulu, baru kemudian tahallul. Tahallul al-akhir. Yang dimaksud dengan tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Yang dimaksud dengan tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Akan tetapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tawaf yang dimaksud di sini adalah semua tawaf. Semua tawaf. Karena tawaf itu ada 3 macam. Tawaf itu ada 3 macam. Yang pertama, ketika pertama kali kita datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah, ada namanya tawaf kudum. Tawaf karena kita baru melihat Ka'bah. Atau setiap kali orang melihat Ka'bah, pertama kalinya dia masuk ke Masjidil Haram, maka dia disunahkan untuk tawaf. Namanya tawaf kudum. Yang kedua adalah tawaf ifadah. Ini yang rukun haji dan juga rukun umrah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf apabila kita mau berpisah dengan Masjidil Haram. Namanya tawaf perpisahan. Semua bentuk tawaf ini diharamkan bagi mereka yang sedang haid atau nifas. Wallahu taala a'lam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullahu taala, hadis yang ke-960, tapi di sana dikatakan hadisnya hasan oleh Abu Thahir rahimahullahu taala. At-tawafu hawwal al-baiti misru salati. Tawaf di sekitar Ka'bah itu adalah mengelilingi Ka'bah itu adalah seperti solat. Seperti solat. Inna annakum tatakallamuna. Yang membedakan antara tawaf dengan solat itu adalah kalau tawaf kalian bisa berbicara. Kalian boleh berbicara. Faman takallama fihi fala takallamna illa khairan. Bagi siapa yang berbicara ketika tawaf, maka hendaklah berbicara yang baik saja atau tidak berbicara kecuali yang baik. Ini adalah yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Yang ketiga, yang dilarang untuk wanita haid atau wanita yang sedang nifas itu adalah memegang atau menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Hamalatul Quran, menyentuh Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah menyentuh mushafnya itu sendiri atau menyentuh Al-Qur'an yang ditulis di kelopak korma, daun korma, atau di kayu, di papan yang biasa digunakan untuk menghafal, atau di buku, di kertas yang ditulis. Di situ niatnya adalah untuk belajar, yang jelas di situ ada ayat Al-Qur'annya tidak boleh disentuh. Ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menyentuh Al-Qur'an, yang penting ada tulisan Al-Qur'annya, maka itu dilarang, tidak diperbolehkan. Karena satu kertas yang kosong, ketika dituliskan Al-Qur'an, maka berubah jadi Al-Qur'an dia. Begitupun papan. Kita punya papan, lalu kemudian kita tulis. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di khalwah Quran, menghafal Quran, di pondok-pondok tahfiz. Di pondok-pondok tahfiz. Ini yang biasa kami saksikan dan yang kami lakukan ketika berada di halaqah Al-Quran atau di khalwah Al-Quran. Ketika berada di Sudan dulu punya papan khusus, kemudian apabila mau hafal, kita tulis dulu di papan itu, dan itu diwajibkan dan diharuskan oleh ustadznya atau oleh syekhnya. Nanti kita tinggal kasih saja ke syekhnya papan yang telah kita tulis, yang telah kita hafal, itu yang kita setorkan. Dan tidak boleh menyetorkan yang ada di dalam Al-Quran, harus ditulis terlebih dahulu. Harus ditulis terlebih dahulu. Maka jangan heran kalau seandainya apa yang dialami oleh teman-teman yang ada di Timur Tengah itu juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren yang biasanya pondok-pondok tahfiz. Sebelum mereka masuk kepada hafalan, jadi yang pertama adalah mereka harus membaca dulu 10 kali minimal. 30 juz itu diulang 10 kali, baru boleh masuk menghafal. Yang kedua,
hafal pertamanya, dia harus menulis dulu apa yang dihafal. Jadi apa yang ditulis itu yang akan disetorkan. Semua itu tidak diperbolehkan untuk disentuh oleh wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuha illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengecualikan kalau seandainya ada orang yang memegang Al-Quran, lalu kemudian kita menggendong dia, atau ada seorang perempuan sedang haid, menggendong anak kecil yang sedang membawa Al-Quran ini diperbolehkan. Kenapa? Pada hakikatnya yang pegang Al-Quran bukan dia. Dia hanya menggendong orang yang sedang memegang Al-Quran. Jadi ini ajibnya ketika kita membaca fikih Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, beliau juga mengatakan bahwasanya sanad hadisnya adalah sahih. La yamassuhul Qur'an illa wa anta tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an itu kecuali ente dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di situ adalah tidak dalam keadaan nifas atau haid atau dalam keadaan junub. Atau dalam keadaan junub. Hal yang keempat, membawa Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memasukkan poin yang keempat ini, membawa Al-Quran, bagi orang yang sedang dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan junub, atau bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Mereka tidak boleh membawa Al-Quran berdasarkan qiyas aulawiyah. Memegang aja tidak boleh, apalagi membawa. Sama dengan qiyas yang dilakukan oleh para ulama kita. Apa hukumnya memukul orang tua? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Itu adalah durhaka yang paling besar. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uff." Janganlah engkau mengatakan kepadanya uff. Kalimat mengatakan kalimat aja tidak boleh, apalagi memukulnya. Ini namanya qiyas aulawiyah. Sama dengan yang digunakan oleh teman-teman kita yang dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, membawa Al-Quran itu adalah tidak boleh dengan menggunakan qiyas aulawiyah. Yang kelima, yang diharamkan bagi orang yang sedang haid atau nifas adalah berada di masjid. Diam di masjid. Mohon kita fokusnya. Sekarang kita membahas tentang mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita tahu di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah tidak boleh bagi wanita haid atau nifas untuk berada di dalam masjid. Sekalipun di sana ada pendapat lain, wallahu alam, pendapat itulah yang kita pilih, yaitu diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berada di dalam masjid, wanita yang haid atau nifas, dengan syarat tidak mengkotori masjid. Sekarang zaman ini sudah modern. Sudah ada pampers. Pembalut. Iya. Jadi sudah sangat aman sekali untuk para wanita. Tidak takut lagi untuk mengkotori masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam di dalam masjid ini tidak boleh bagi seorang wanita haid atau wanita nifas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 43. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabili." Jadi inilah syahidnya, wala junuban illa 'abiri sabili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendekati salat. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk
Sakar itu adalah atau sukara, mabuk. Sampai kalian itu sadar. Kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban illa abir sabili. Dan juga bagi kalian yang sedang junub, junub di situ adalah termasuk wanita haid, termasuk wanita yang nifas. Kecuali hanya sekedar lewat saja. Kecuali hanya sekedar lewat saja. Masya Allah, luar biasa. Di sini ada keajaiban di dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang wanita boleh masuk ke dalam masjid kalau hanya sekedar lewat. Kalau hanya sekedar lewat saja. Maka di situ dikasih catatan, dengan syarat masjid tersebut punya 2 pintu. Seperti musola ini. Jadi masuk lewat sana, langsung ada pintu sana keluar. Tapi dengan itu syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh berhenti walau apa katanya itu? Tumaknina, seperti orang sedang tumaknina itu ya 1 detik. Tidak boleh menyengaja atau jalan dengan sengaja melambatkan kakinya dalam langkah sambil tio-tio sigi. Tidak boleh. Kalau hanya sekedar karena kebutuhan banget, maka diperbolehkan katanya. Maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya kita istiqomah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, sekedar masuk saja tidak diperbolehkan. Sekedar masuk saja tidak diperbolehkan. Kecuali memang kita hanya sekedar jalan. Jalan yang dimaksud di sini bukan di dalamnya, tapi melewati di luar. Di halamannya. Ya, di emperannya. Tapi di situ ada permasalahan lagi. Fina'ul masjid minal masjidi. Halaman masjid itu adalah bagian dari masjid. Makanya kenapa orang yang sedang iktikaf itu boleh jalan di emperan masjid. Tidak batal iktikafnya. Tidak batal iktikafnya. Ini memang ketika kita membahas permasalahan ini harus syamil dan kamil. Sempurna dan menyeluruh. Jangan sampai kita berprinsip yang itu tapi meninggalkan yang itu. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kembali bahwasannya yang dimaksud dengan ayat wala junuban illa abiri sabili, wala junuban illa abiri sabili, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, kenapa dilarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas itu untuk berada di masjid? Karena takutnya mengkotori masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dulu Ummu Habibah beliau iktikaf di dalam masjid dalam keadaan istihadhah. Rasulullah menyuruh, letakkanlah satu wadah di bawahnya, kalau seandainya menetes, maka darah itu akan menetes di dalam wadah itu, tidak mengkotori lantai masjid, tidak mengkotori masjid Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud di situ adalah dikhawatirkan untuk mengkotori masjid Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid atau nifas berada di dalam masjid. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah taala dan juga Ibnu Huzaimah. Akan tapi Ibnu Huzaimah mengatakan hadis ini dhaif. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al-masajida li haidin wala junub. Saya tidak menghalalkan masjid itu untuk orang yang sedang haid atau yang sedang junub. Wallahu taala a'lam. Yang keenam, yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas itu adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Tadi memegang enggak boleh. Membawa tidak boleh. Membaca tidak boleh. Ini bagi wanita haid dan bagi wanita nifas. Catatan, ini adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dhaif. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Janganlah
seorang yang sedang haid atau sedang junub membaca sesuatu apapun dari Al-Quran. Jadi membaca di situ ada dua. Yang pertama adalah membaca dari mushaf, yang kedua membaca dari hafalan. Membaca dari mushaf, membaca dari hafalan. Di dalam mazhabnya atau al-muallif rahimahullah ta'ala ini tidak memberikan rincian apakah membaca dari Al-Quran boleh, atau yang dilarang itu membaca dari Al-Quran kemudian membaca dari hafalan itu diperbolehkan, sekedar untuk murojaah atau bagaimana, wallahu ta'ala alam, tidak dirincikan. Wallahu ta'ala alam, yang benar adalah diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Quran itu boleh dibaca ketika qu'udan atau junuban. Jadi ketika dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Atau dalam keadaan berbaring. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran, yang paling afdol. Dan semua ayat yang ada di dalam Al-Quran merupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mohon maaf untuk para wanita yang sedang haid atau yang nifas, biasanya dikarenakan mereka setiap hari harus keluar darah secara dari segi badan dan kesehatannya mereka akan lemas. Mereka akan mengalami jenuh, kemudian pikirannya nggak stabil, mentalnya juga nggak stabil. Makanya orang yang sedang haid atau sedang nifas itu kadang-kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba ketawa sendiri, nggak tahu lagi bahagia apa. Tapi bahaya kalau seandainya tiba-tiba marah. Nah, ini keadaan. Maka hal seperti ini adalah yang bisa menstabilkan keadaannya dengan membaca Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bisa menenangkan hatimu. Bisa menenangkan hatimu. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi apabila dibacakan kepada mereka atau mereka sendiri yang baca ayat, maka akan menambahkan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya tidak pernah terlepas dari hikmah. Tidak pernah terlepas dari hikmah yang berkaitan dengan manfaat dalam kehidupan hambanya di dunia ini. Al-Quran ini adalah panduan kita semuanya, terutama obat bagi jasad dan juga jiwa. Bagi jasad dan juga jiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedelapan atau yang ketujuh, puasa. Puasa sudah kita jelaskan di hadis yang tentang sholat tadi. Kemudian yang kedelapan adalah talak. Orang yang sedang haid atau yang sedang nifas, yang sedang haid aja dulu, yang sedang haid diharamkan untuk ditalak, tidak diperbolehkan untuk ditalak. Makanya talak itu dapat dibagi menjadi dua. Ada namanya talak sunni, ada namanya talak bid'i. Talak bid'i itu adalah talak ketika wanita itu sedang haid. Apabila ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, sedang haid, maka hendaklah dia itu rujuk kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'annya, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah ketika dia bisa untuk atau ringan untuk menjalani iddahnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala
ketika membahas tentang mohon maaf, Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika membahas tentang ayat Quran surat At-Talaq ayat 1 ini, beliau mengatakan bahwasanya salah satu alasan kenapa diharamkan mentalak seorang wanita yang sedang haid, dikarenakan itu akan memperpanjang iddah dia, akan merugikan seorang wanita, akan mempersulit seorang wanita. Ketika ayat ini turun, dibacakan oleh Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab mendengar. Umar bin Khattab mendengarnya pada saat itu. Kebetulan kejadian di rumah tangga atau di keluarganya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab sudah atau menceraikan istrinya, sedangkan istrinya pada saat itu dalam keadaan haid. Diadukanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya Abdullah itu baru mentalak istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muruhu falyarji'uha." Perintahkanlah Ibnu Umar itu untuk rujuk kepada istrinya, Summa liyumsikuha hatta tuthhar atau tatuhur. Hendaknya dia bersama dengan istrinya itu sampai istrinya suci. Summa tahidu, summa tatuhur. Kemudian dia haid lagi, lalu kemudian dia suci lagi. Kalau sudah suci silakan, kalau mau ditalak, kalau mau masih ingin dipegang, maka silakan untuk bisa istiqomah dengan pernikahannya. Ini adalah pesan dari Rasulullah SAW untuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kebetulan pada saat itu mengalami permasalahan seperti ini, dan ini menjadi panduan buat kita semuanya, umat Muhammad SAW sampai akhir zaman. Tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid. Tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid, atau kepada seorang istri yang dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Bisa dipahami? Atau kepada seorang istri yang dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Contoh, seorang istri mengalami haid, lalu kemudian suci, mandi besar. Setelah mandi besar, ternyata di hari kedua atau hari ketiganya, setelah istri ini suci, digauli, berhubungan badan dengannya. Lalu setelah berhubungan badan, kemudian mentalak. Ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau mau mentalak istri setelah haid, lalu kemudian suci, jangan digauli, segera ditalak. Kalau sudah ditalak, maka dalam pembahasan fikih itu disebut dengan talak bid'i, talak bid'ah, talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kalau sudah diharamkan kita masih nekat, itu namanya melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, termasuk dosa besar. Kemudian yang ke-9, untuk masalah talak ini nanti kita akan perluas di bab talak. Nanti akan ada bab tersendirinya insyaallah. Kita akan bahas secara rinci. Lewat di depan masjid. Jadi lewat di depan masjid tidak boleh. Bagi wanita haid dan bagi wanita nifas, tidak boleh lewat di depan masjid. Masya Allah. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau istiqomah dengan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk lewat di depan masjid. Di sana dijelaskan bahwasanya dikhawatirkan untuk mengkotori masjid. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Ini di depan masjid dikhawatirkan untuk mengkotori masjid. Nah, itu di depan. Ya, depan sana. Atau bisa saja di depan ini yang dimaksud adalah fina, halaman ininya, emperannya. Bisa saja yang dimaksud itu adalah emperannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya emperan masjid itu adalah bagian dari masjid. Kalau seandainya poin ini saja tidak ada, maka sudah masuk di dalam masalah masjid tadi. Tapi untuk lebih detailnya, beliau menjelaskan untuk wanita haid tidak diperbolehkan lewat di depan masjid. Yang terakhir adalah jima'.
Yang terakhir adalah jima'. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang haid melakukan hubungan badan. Wal'iyazubillah. Mohon maaf, kalau tahu tentang Dajjal nanti yang akan datang, itu adalah hasil dari hubungan ketika haid. Hasil dari hubungan ketika haid. Makanya hati-hati terhadap permasalahan ini. Di dalam ilmu kedokterannya juga, coba ditanya saja Syekh Gogel misalnya. Gogel, apakah orang yang berhubungan ketika haid dengan istrinya bisa membuahkan hasil? Sini perbedaan ilmu kedokteran. Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan boleh. Kalau ada yang mengatakan bisa, kalau seandainya bisa, berbahaya. Itu salah satu sebab lahirnya anak yang durhaka wal'iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 222 jelas di sana dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahyid. Dan kamu ditanya oleh mereka tentang wanita yang sedang haid. Tentang wanita yang sedang haid. Qul, katakanlah Muhammad, huwa adza. Haid itu adalah penyakit. Haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahiydi. Maka asingkanlah diri kalian itu dari istri-istri kalian yang sedang haid. Maksudnya adalah asingkan di sini bukan seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ada wanita yang sedang haid, istrinya sedang haid, mereka tidak tidur dengannya, tidak makan bersamanya, tidak bercengkerama dengannya. Ini bedanya dengan Islam. Maksudnya fa'tazilu di sini adalah jangan berhubungan badan dengannya. Makanya suatu saat ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid, sebagai seorang wanita pun beliau menginginkan sesuatu seperti yang diinginkan seorang istri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sesukamu. Ya, tutuplah farj, ya, bagian kemaluan, lalu kemudian lakukanlah sesukamu. Artinya disuruh melakukan sesukanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya hukum jima' bagi seorang suami atau seorang suami dan istrinya dalam keadaan haid itu adalah hukumnya haram wal'iyazubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya hatta yatahharn, sampai istri-istri kalian itu dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau seandainya istri-istri kalian itu sudah suci, maka silakan datangi dari semua arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecuali memasukkan dari belakang. Ini yang diharamkan, tidak diperbolehkan karena itu tasyabbuh bil hayawanat wal iyaz billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi di akhir ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya ada orang yang berani melakukan hal itu, dua ini di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, yang pertama adalah menggauli istri ketika haid, yang kedua menggaulinya dari belakang, maka dia adalah orang yang kotor. Dia adalah orang yang kotor. Makanya di sini dikatakan wa yuhibbul mutatahhirina. Wa yuhibbu al mutatahhirina. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Permasalahan, bagaimana kalau seandainya ada seorang laki-laki atau seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid? Semua para ulama mengatakan wajib baginya untuk membayar kafarat. Wajib baginya untuk membayar kafarat. Cuma di sana ada perbedaan. Kafaratnya berapa? Kafaratnya berapa? Di situ ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah
yaitu kafaratnya hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mohon ampunan. Hanya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan itu pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik. Dan itu juga pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang kedua, bersedekah 1 dinar. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bersedekah setengah dinar. Wallahu alam, enggak tahu setengah dinar itu berapa rupiah. Nanti tinggal dicari saja, ditanya. Iya, Syekh gagalnya lagi. Terutama yang mungkin sudah pernah bermuamalah dengan Bank Dinar, tahu ya, insyaallah. Yang ketiga, ya, jika menyetubuhinya ketika haid, ini ternyata dibedakan. Jika menyetubuhinya ketika haid, maka kafarahnya 1 dinar. Jika menyetubuhinya tanpa haid, setengah dinar. Wallahu a'lam. Mal maksud yani. Ya. Jadi 1 dinar itu aja hanunya. Para ulama. Yang terakhir adalah pendapatnya Auza'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya harus bersedekah 5 dinar. Itu Imam Auza'i ini, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-14. Bab yang ke-14. Untuk bab yang ke-14-nya, Al-Muallif rahimahullahu taala sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum ada 3. Sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah tidak ada air. Tidak ada air. Kami sampaikan kembali bahwasanya di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk menghukumi tidak ada air itu adalah setelah kita berusaha sekuat tenaga, air itu memang tidak ada. Bukan tidak ada di rumah kita. Bukan tidak ada di rumah kita. Ini kita tidak waras de tunai ke atau madesanyo ke. Langsung tayamum lalu demo da agama. Jadi maksudnya itu adalah cari tetangga, ada nggak? Minta. Makanya harus baik-baik sama tetangga. Ya, biar nanti kalau nggak ada air bisa saling pinjam insyaallah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah sampai di desa sebelah itu, sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang kita tidak ada air. Baru dikatakan itu tidak ada air. Sedangkan Masya Allah luar biasa ya. Sekarang udah zaman motor ya. Udah zaman motor sekarang. Kita ke Tente, iya 5 menit dapat. Sudah ada pam. Allahu Akbar. Jadi berarti untuk masalah mencari-cari alasan tidak ada air itu kayaknya zaman sekarang udah sulit sekali ya. Udah sangat sulit sekali. Yang kedua, yang diperbolehkan untuk tayamum itu adalah, atau sebab yang kedua diperbolehkan tayamum, sakit. Sakit di sini ada 2. Ada sakit ringan, ada sakit keras. Jadi sakit yang diperbolehkan untuk tayamum itu adalah apabila kita menyentuh air, maka sakit itu akan bertambah parah. Akan bertambah parah. Seperti orang mungkin yang sedang panas tinggi. Iya, seperti orang yang sedang panas tinggi. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada yang panas tinggi. Kemudian ditanya temannya berfatwa, mandi saja katanya. Setelah mandi meninggal. Langsung dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya engkau telah membunuh temanmu. Maka ilmu ini diambillah oleh kedokteran zaman sekarang. Jadi kalau seandainya dia sedang sakit panas sekali, ya sedang suhu badan itu sangat panas sekali, jangan sekali-sekali mandi. Apalagi menyiram air langsung dari atas. Masya Allah. Sudah banyak yang meninggal itu. Sudah banyak yang meninggal gara-gara menyiram air langsung dari kepala. Ini juga yang harus kita perhatikan nih. Berdasarkan firman Allah sabda Rasulullah SAW itu, maka yang istifadahnya adalah setiap kali kita mandi, siramlah mulai dari bawah, dari telapak kaki, kemudian naik ke atas. Kira-kira misalnya sudah 1 menit, seluruh badan sampai sebelum leher itu,
Sudah semuanya kita tinggalkan dulu kepalanya. Nanti di akhir agak kita akhirkan kepala ini untuk memberikan kesempatan kepada suhu badan itu stabil. Karena semua yang panas itu keluarnya ke atas melalui ini kan lubang di atas banyak ya. Di atas ini yang banyak lubangnya. Ada 2 mata, ada 2 hidung, ada 2 telinga, 2 apa lagi? Ada mulut. Ada 6 berarti ya. Ada 6. Makanya kalau seandainya kita sudah tutup duluan dari atas ini, bingung panasnya mau kemana ini? Panasnya mau kemana? Jadi ketika nanti panasnya bingung di dalam badan, yang repot adalah anggota badan. Allahu Akbar. Yang ketiga, apabila air itu lebih dibutuhkan untuk yang lain. Ya di sana itu untuk hewan katanya. Jadi untuk hewan. Ternyata hewan itu lebih bermakna. Cuma di sana al-mu'allif rahimahullah taala menggarisbawahi binatang. Di sana ada 6 binatang yang tidak dianggap. Ada 6 binatang yang tidak dianggap di dalam Islam. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang pertama adalah orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu binatang. Ya, itu binatang, Pak. Yang orang tidak sholat ternyata dimasukkan di binatang nomor wahid. Masya Allah. Yang kedua, jenis binatang yang tidak dianggap itu adalah orang yang berzina. Yang ketiga, orang yang murtad. Yang keempat adalah kafir harbi. Yang kelima, baru di situ muncul babi. Di situ babi. Ini 6. Yang kelimanya anjing dulu. Tapi anjing yang galak. Ada ya anjing yang galak? Banyak ya. Anjing riba. Yang ke-6 adalah babi. Inilah 6 binatang yang tidak dianggap di dalam Islam. Waliyazubillah. Ya, mana dalilnya Ustaz? Jangan hanya sebutkan saja. Dalil yang pertama adalah untuk orang yang tidak sholat. Untuk orang yang tidak sholat. Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Dalil yang kedua, di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani, an-nafsu bin-nafsi wa tariku li dinihi al-mufaraqatu lil jamaah. Di sini langsung masuk dalil pertama, dalil kedua dan ketiga. Dalil kedua dan ketiga. Kalau untuk yang kafir harbi, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ini dalil untuk orang-orang yang kafir harbi waliyazubillah, yang menunjukkan mereka itu adalah lebih hina daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum apa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi dari tadi kadang kita senyum, disebutkan nomor pertama itu adalah orang yang tidak sholat. Kok masuk binatang ya? Iya. Ini Quran surat Al-A'raf 179 ini. Mencakup 4 orang ini langsung. Ternyata mereka lebih hina dibandingkan binatang. Waliyazubillah. Jadi amal mereka itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka tidak akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Quran surat Al-Furqan ayat 23. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura." Jadi apapun yang mereka lakukan di dunia dulu dari segala perbuatannya yang baik, itu mereka tidak akan mendapatkan balasannya. Itu hanya seperti debu yang berterbangan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, apakah pernah lihat ada matahari yang masuk ke celah-celah pintu atau ke celah-celah pintu, lubang gitu, ke celah-celah lubang, dari arah kejauhan itu kayak ada debu yang berterbangan, ya kan? Lalu kemudian kita mau tangkap, nggak dapat apa-apa, tidak dapat. Kita coba ambil, dada itu ya. Botol. Ternyata tiwar au. Seperti itulah amal orang-orang kafir itu. Ini yang
diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23 ini. Masya Allah, luar biasa. Udah berapa jam? Selesai? Alhamdulillah. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.